Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rusikin dari UPT SD Negeri Bukir, Kota Pasuruan, calon guru penggerak angkatan 6. Izinkan saya untuk menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan kedua, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4T, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Fasilitator saya adalah Bu Erni Wijayati, SABMM. Pengajar praktik saya adalah Bu Nurul Mawarita. Peristiwa yang saya alami pada hari Senin, hari pertama dari minggu ketiga di bulan September, saya sudah sampai di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dimulai di hari pertama, yaitu dari diri sendiri, tentang peran guru penggerak yang harus melekat pada dirinya, di mana guru penggerak adalah agen perubahan di masa depan. Selasa 13 September 2022, eksplorasi konsep. Masih belajar mandiri menggunakan LMS, Learning Management System. Di mana di dalamnya kita akan mempelajari tentang emosi atau juga cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi intrinsik serta struktur sistemik lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai seseorang. Rabu 14 September 2022, forum diskusi melalui LMS, di mana kita bisa saling berbagi ide dan saling mengomentari, juga memberikan saran antar sesama Ciki. Kamis 15 September 2022, ruang kolaborasi adalah pertemuan tatap maya antara fasilitator, guru pengajar praktik, dan calon guru penggerak menggunakan Google Meet. Di sana kita akan belajar tentang rencana bagaimana penerapan dari modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya kelompok akan dibagi menjadi 2, dan kebetulan untuk sesi ini saya masuk dalam kelompok pertama. Jumat 16 September 2022, ruang kolaborasi modul 1.2, presentasi. Sesi presentasi digunakan untuk kedua kelompok mempresentasikan karya mereka yang telah didiskusikan pada hari sebelumnya. Dalam hal ini nantinya kita akan mendapatkan penguatan tentang langkah-langkah berikutnya dari fasilitator hebat kita, Bu Erni Wijayati, sehingga nantinya hasil yang kita capai akan bisa dijadikan tolak ukur atau bukti dari sesi presentasi ini yang nantinya akan kita upload ke dalam LMS yang ada di ruang kolaborasi modul ini. Sabtu 17 September 2022, unggah tugas ruang kolaborasi. Seperti yang sebelumnya saya ceritakan, setiap kelompok setelah mempresentasikan, maka kewajibannya adalah memperbaiki ataupun juga melengkapi hasil kerja kelompoknya untuk mengupload tugas masing-masing individu. Senin dan Selasa tanggal 19
sampai 20 September 2022. Demonstrasi kontekstual modul 1.2. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, kita masih tetap diberikan tugas pengembangan diri sebagai guru penggerak di masa depan. Nantinya kita diharapkan bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Rabu 20 September 2022. Demonstrasi konseptual. Pada hari ini, maka kewajiban kita adalah mengupload hasil dari tugas yang kita kerjakan pada hari sebelumnya. Kamis 22 September 2022. Elaborasi pemahaman model 1.2. Diadakanlah diskusi virtual bersama instruktur dan kebetulan kelas saya instrukturnya adalah Dr. Joni Setiawan MPD. Beliau mengulas tentang eksplorasi konsep tentang otak dan juga tentang karakter. Jumat 23 September 2022. Elaborasi pemahaman modul 1.2. Pada kegiatan ini kita membuat reflektif koneksi antar materi. Hasilnya akan kita laporkan dalam LMS yang nantinya, dan sebagai bukti kita sudah mengerjakan pada bagian ini. Sabtu 24 September 2022. Membuat jurnal diri mingguan dengan pola 4P sesuai petunjuk. Yang kedua adalah perasaan. Saat saya menuangkan perasaan ini, ternyata saya sudah melewati minggu yang kedua mengikuti program guru penggerak yang selama ini membuat saya akan tidak percaya bisa bersama berkumpul dengan orang-orang hebat yang kesemuanya sama-sama ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Perasaan saya sangat senang dan bahagia bisa bersama orang-orang yang hebat tadi, sehingga bisa bertukar pikiran dan bisa saling memberikan solusi atau alternatif pilihan untuk menghadapi tantangan yang nyata. Perasaan untuk meningkatkan kemampuan, terutama dengan penggunaan IT seperti LMS juga Google Meet, jadikan ruang diskusi akan menjadi saat yang dinantikan untuk berkolaborasi dengan teman sekelas bersama guru PB dan fasilitator yang hebat. Satu hal baru yang saya temukan adalah kita harus bisa membagi waktu antara tugas pokok dan program guru penggerak agar bisa melaksanakan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Menjalankan program dengan skema meskipun bertahap akan berhasil baik daripada banyak melakukan sesuatu dan banyak hal yang dikerjakan tetapi tanpa perhitungan dan skema yang jelas. Pembelajaran teori gunung es yang saya terima dalam modul ini adalah suatu teori yang mengajarkan saya untuk menilai orang lain jangan hanya terlihat dari luarnya saja, akan tetapi harus diidentifikasi dan dianalisa lebih mendalam. Karena pada dasarnya manusia itu hanya melihat sekilas dan sepintas, bisa juga hanya baca judul namun isinya dilewatkan. Inti yang saya terima adalah bahwa ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan kebiasaan dan perilaku yang positif maupun yang negatif untuk perkembangan hidup dan berpikir di masa depan bagi manusia, yaitu jalan keteladanan yang konsisten
dan sistem atau aturan yang konsisten, yaitu melalui jalan keteladanan yang konsisten dan sistem atau aturan yang konsisten. Sebagai calon guru penggerak yang kelak menjadi guru di masa depan, maka mari kita merubah mindset dan pandangan kita untuk bisa berubah, terutama mengembangkan wawasan, agar kita tidak merasa sudah paling baik dan tidak mau lagi membuka diri dan terbuka dengan perubahan. Penerapan untuk menjadi guru penggerak di masa depan sesuai dengan isi modul 1.1 dan modul 1.2, maka saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tekadkan niat menjadi guru seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, menjalin komunikasi positif dengan teman sejawat dan berbagi best practice. Yang keempat, memanfaatkan berbagai aplikasi virtual meeting seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya untuk memberikan semangat dalam menggerakkan komunitas praktisi. Yang kelima, membuka ruang diskusi dengan semua stakeholder. Yang keenam, selalu bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru yang lain untuk melaksanakan program sekolah. Yang ketujuh, melakukan kegiatan refleksi dalam setiap kegiatan. Yang kedelapan, mempelajari dan mengikuti perkembangan IT seperti Google Classroom, Quizzes, ataupun soal yang berbasis AKM. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada segala kekurangan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.